Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan memerdekakan. Topik yang saya angkat hari ini adalah pendidikan yang seharusnya terjadi di semua kalangan masyarakat. Seperti apa yang kami dapatkan dalam atau kami kutip dalam filosofi para tokoh pendidikan, bahwa pendidikan merupakan pembelajaran tentang pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterima oleh seseorang dengan melalui pengajaran dan atau pelatihan. Seseorang sangatlah membutuhkan pendidikan sebagai bekal untuk menjalin hidup yang berkualitas. Pendidikan utama yang didapat oleh seseorang adalah pendidikan dari keluarga, dalam hal ini orang tua, terkhususnya adalah seorang ibu, yang mana pendidikan itu didapat sejak anak itu masih berupa janin di dalam rahim ibu. Segala perilaku dan tingkah laku yang dilakukan oleh seorang ibu akan terasa sangat oleh sang janin atau sang bayi, sehingga bayi itu merasakan dengan elusan sampai dengan lahir menjadi yang dinamakan bayi. Seorang masih tidak dapat melakukan hal secara sendiri, melainkan perlu adanya bantuan dari orang tua atau anggota keluarga. Di samping itu, pertumbuhan dan perkembangan anak akan terus meningkatkan seiring bertambahnya usia. Setelah bayi akan berganti pada masa usia anak-anak dan akan tumbuh pada usia remaja dan masuk kepada usia dewasa. Saat mencapai masa itu, tentu segala macam problem pendidikan yang anak kutip dari perilaku dan contoh orang tua, yaitu pendidikan yang mulai dari sikap dan tingkah laku, karakter dan ucapan, sehingga hingga masa dewasa yang diharapkan sudah dapat untuk menjadi pribadi manusia yang utuh, dalam arti lain mampu melakukan hal secara mandiri tanpa tergantung lagi dari orang lain. Untuk memperoleh kualitas hidup yang baik perlu adanya pondasi dasar yang kuat. Hal tersebut mulai dibangun pada saat menginjak masa keemasan, kemudian dengan kesempurnaan pada usia anak-anak. Seseorang dapat menjalani pendidikan secara otodidak maupun melalui perantara orang lain, termasuk dari orang tua dan anggota keluarga, sebagai pihak pertama yang memiliki kewajiban memegang peran penting dalam memberikan pendidikan kepada anak. Sekreatif mungkin dan seluas mungkin dapat memberikan pendidikan terhadap anaknya sebagai bekal hingga tumbuh dewasa dalam menjalani hidup secara mandiri dan menjadi pribadi manusia yang utuh. Selain pendidikan dari orang tua, terdapat pendidikan lain yang dapat memberikan wawasan luas dan sebagai fasilitas berinteraksi, yaitu pendidikan di sekolah. Peran seorang guru, terutama dalam kurikulum merdeka ini, posisi guru adalah sebagai penggerak belajar. Guru penggerak merdeka, belajar dituntut tidak hanya mampu mengajar dan mengelola kegiatan kelas secara efektif, tetapi guru juga dapat membangun hubungan efektif kepada peserta didik dengan komunitas sekolah yang lebih nyaman. Guru haruslah menjadi teladan, seorang model sekaligus mentor dari anak atau siswa di dalam mewujudkan perilaku yang berkarakter yang meliputi olah pikir, olah hati, dan olah rasa. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan menerapkan sistem AMON atau yang disebut dengan tuturi, handayani, dan tringa. Guru sebagai kodrat adalah orang dewasa yang mendidik anaknya, disebut kodrati, atau lebih sering kita kenal dengan orang tua di sekolah. Dalam pengembangan karakter peserta didik di sekolah, guru tentu memiliki posisi dan strategi sebagai pelaku utama. Guru merupakan sosok yang bisa digugu dan ditiru atau menjadi idola bagi peserta didik. Guru menjadi sumber inspirasi dan motivasi peserta didik. Peran guru dalam mengembangkan pendidikan di sekolah. Guru mampu berintegrasi materi pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran. Guru dituntut untuk peduli, mau dan mampu mengaitkan konsep-konsep pendidikan karakter pada materi-materi pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampuhnya.
Dalam hubungan dengan ini, setiap guru ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan karakter yang dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Kemudian guru mampu mengoptimalkan kegiatan pembiasaan diri dengan yang berwawasan pengembangan budi pekerti yang mulia. Para guru atau pembina program melalui program pembiasaan diri lebih mengedepankan atau menekankan kepada kegiatan-kegiatan pengembangan budi pekerti yang akhlak mulia, konstekstual, kegiatan yang menjurus pada pengembangan kemampuan efektif dan psikomotor. Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya karakter peserta didik. Lingkungan terbukti sangat berperan penting dalam pembentukan pribadi manusia atau peserta didik, baik lingkungan fisik maupun lingkungan spiritual. Untuk itu, sekolah dan guru perlu menyiapkan fasilitas-fasilitas yang melaksanakan berbagai jenis kegiatan mendukung kegiatan pengembangan pendidikan karakter peserta didik. Guru mampu menjalin hubungan dengan orang tua peserta didik masyarakat dalam mengembangkan pendidikan karakter. Bentuk kerjasama dilakukan dalam menempatkan orang tua peserta didik dan masyarakat sebagai fasilitator narasumber dalam kegiatan pengembangan pendidikan karakter yang dilaksanakan di sekolah, menjadi figur teladan bagi peserta didik, penerima peserta didik terhadap materi pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Sedikit tidak akan bergantung kepada penerimaan pribadi peserta didik yang serput terhadap pribadi seorang guru. Ini suatu hal yang sangat manusiawi di mana seseorang akan selalu berusaha untuk meniru, mencontoh apa yang disenanginya dari model atau figur yang menjadi idola. Momen seperti ini senangnya merupakan kesempatan bagi seorang guru, baik secara langsung maupun tidak langsung, menanamkan nilai-nilai karakter dalam diri pribadi peserta didik. Dalam proses pembelajaran terintegrasi nilai-nilai karakter tidak hanya dapat diintegrasikan dalam substansi atau materi pembelajaran, tetapi juga dalam prosesnya. Masyarakat juga sangat penting dalam mendukung pendidikan dan partisipasi untuk memerdekakan. Menurut filosofi merdeka belajar sama dan sangat erat dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat, pembelajaran mandiri dan pola pikir berkembang. Inovasi dalam merdeka belajar menawarkan kebebasan dan keleluasan dalam mengeksplorasi potensi peserta didik secara maksimal, yang disesuaikan dengan minat dan kecenderungan yang diharapkan dapat memperoleh kemampuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan globalisasi, ekonomi, sosial, teknik, dan lingkungan di era industri 4.0. Memanfaatkan teknologi informasi saat ini sangatlah penting dan menggunakan metode yang tepat dalam proses pembelajaran dengan penerapan merdeka belajar. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan kesetaraan yang bebas, setara, daring sudah dimulai sejauh sebelum terjadinya pandemi, yaitu sejak tahun 2018. Namun kami saat ini baru bisa merasakan itu. Untuk itu penting sekali masyarakat di dalam ini mendukung dan membantu mengawasi pendidikan anak dalam hal memerdekakan pendidikan melalui jaringan atau internet yang luas dan bebas sekarang ini mereka mempergunakan. Menjadi inisiasi untuk menciptakan pendidikan yang selaras dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di lingkungan dengan banyak ragam model yang dituntaskan ke anak. Tidak mungkin anak merdeka jika orang dewasa, guru, legislator, eksekutif belum merdeka dengan cara berpikir dan cara bertindak. Program ini dilandasi semangat gotong royong yang menempatkan pendidikan sebagai geraha kebudayaan pendidikan anak jalanan. Untuk itu masyarakat sangat penting untuk mendukung pendidikan memerdekakan anak dalam mendapatkan pengetahuan. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.